Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Mantap, Alhamdulillah, mantap, semangat sekali Pak Deden. Gimana sangat puasanya? Pak. Alhamdulillah udah buka, Pak. Alhamdulillah, udah buka ya. Alhamdulillah. Ya udah lancar sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Amal ibadah yang dilakukan selama bulan puasa ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Amin. ya rabbal alamin. Dan semoga juga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat ya Pak Deden ya, dan keluarga sehat semua gitu ya. Oke, baik Pak Deden, kita lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Di video sebelumnya kita review sedikit ya. Di video sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai error handling ya, dimana kita sudah praktik juga gitu ya. Selain itu juga kita sudah membuat form menggunakan manual, jadi kita coding ya. Kita coding, dari coding itu nanti muncul yang namanya form. Nah, kemudian yang terakhir itu kita sudah mencoba juga menggunakan Java FX ya Pak Deden ya. Ya, Nah, prosesnya drag and drop ya. ya yang itu prosesnya itu drag and drop. Mungkin teman-teman di sini suka gitu ya, yang suka yang drag and drop gitu ya. Mana sih? Coba tuliskan komentar di bawah tim yang suka drag and drop yang mana dan tim yang suka full coding yang mana ya. Gitu. Nah, Bapak itu kira-kira suka yang mana nih? kalau saya sih sukanya jujur aja suka yang drag and drop gitu ya. Tapi kalau Kenapa, Pak? misalnya untuk desktop ya, untuk desktop sukanya yang drag and drop. Tapi kalau misalnya untuk yang browser sukanya sih yang full coding gitu. Seperti itu. Oke, baik Pak Deden, kira-kira sekarang kita akan melanjutkan di pertemuan hari ini. Kita akan membahas apa aja Pak Deden, agenda kita? Hari ini kita sudah mulai masuk ke proses pembuatan aplikasi untuk pendataan karyawan, Pak. Pendataan Artinya, karyawan. Tuh, nanti kita bikin loginnya, kemudian bikin intinya itu proses create, update, dan delete. Artinya Script ya? berkolerasi, ya script. Artinya berkolerasi dengan database juga, Sam. Dan mudah-mudahan teman-teman sudah memahami proses database. Artinya tidak perlu kita jelaskan lagi di mata kuliah ini, Pak. Gitu. Karena sudah di semester sebelumnya mungkin ya Pak ya? Ya, sebelumnya sudah dapat sehingga Ada juga sekarang di sini juga ada channel ini juga ada ya pembahasan mengenai database gitu. Jadi kalau misalnya sambil ingat nanti review aja di link di atas ya. ya biar viewernya naik, Pak ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Ya, jadi pada intinya di mata kuliah Object Oriented Programming ini, output yang kita harapkan adalah sebuah aplikasi yang dibuat berbasis desktop dengan Java, Pak. Dengan Java. Nah, mudah-mudahan Pak nanti kita tiap minggu itu akan berkelanjutan sehingga mulai dari minggu sekarang teman-teman itu mengcoding juga di rumah, kemudian lanjut lagi di minggu depan di mana coding itu akan melanjutkan dari materi yang sekarang dan seterusnya sampai ke proses terakhir, Pak, itu kira-kira. Oke. Nah, kemudian jangan lupa Pak Hendri untuk kelas 4A dan 4B ya, secara general saya bilang bersama Pak Hendri bahwa akan model pembelajaran untuk di akhir atau di UAS akan ada pembelajaran berbasis project learning, Pak. Sehingga teman-teman dalam sebuah kelompok nanti outputnya harus membuat sebuah aplikasi berbasis problem yang akan diserahkan ke teman-teman masing-masing, sehingga bisa saja nanti nilai output dari UAS itu diambil dari sana gitu. Okay, artinya apa, Pak? Kalau misalnya ujian berbasis komputer saya kira menghafal ya, tapi kalau sekarang teamworknya dapat dinilai, pengertian dalam permasalahan bisa dinilai, aplikasinya juga bisa dinilai, kemudian keaktifan dan pemahaman dalam codingnya juga bisa dinilai. Gitu. Indikatornya lebih banyak sehingga eksplorasinya pun harusnya lebih banyak gitu. Oke. Tujuannya seperti itu. Oke, baik, bagus sekali Pak Deden, karena sebetulnya emang di luaran itu kita tuh harus membuat suatu tim yang seperti apa? Tim yang pastinya harus solid juga ya Pak Deden ya.
Oke, baik kalau gitu kita masuk ke materi hari ini ya. Yang pertama kita akan membahas JavaFX yang kemarin lanjutannya. Berarti nanti kita dibagi-bagi ya Pak Deden ya videonya atau gimana? Kita bagi part Hmm. beberapa video. Mungkin yang pertama akan dijelaskan oleh Pak Hendriana Hmm. proses atau kelanjutan dari proses drag and drop. Jadi ada beberapa yang harus dijelaskan lagi. Kemudian baru kita masuk pembuatan aplikasi CRUD untuk karyawan. Gitu. Oh, langsung CRUD-nya hari ini. Ya, langsung CRUD saja kita Pak. Kita langsung masuk ke pembuatan aplikasi. Oke, baik. Kalau gitu, mari kita langsung aja coding. Baik, teman-teman di rumah, di sini sudah terdapat tampilan dari editor NetBeans ya, Pak Deden. Nah, yang pertama kita akan coding dulu bagaimana caranya penggunaan JavaFX ya, Pak Deden ya. Kita mulai dari awal, misalnya file, new project, kita buat Java application, next, kemudian ini namanya apa ya, projectnya Pak Deden? Namanya project saja Pak. Project CRUD. Project CRUD gini ya. Oke, ini kita finish. Oke. Nah, di sini sudah terdapat project CRUD Java ya. Nah, hanya saja kita akan yang pertama tuh kan akan membuat JavaFX-nya ya. Berarti kita tentukan dulu new, klik kanan, new, kemudian yang mana Pak Deden? Java frame form. Nah, kemudian ini nama kelasnya apa? Misalnya apa ya? Kita akan membuat yang simple aja gitu Pak Deden ya. Proses perkalian mungkin Pak ya. Oh, perkalian. Frame kali gini aja. Finish. Nanti di sini udah ada satu kontainer atau wadah yang nanti akan menjadi tampilan dari ketika akan di running gitu ya Pak Deden ya. Ya, betul. Kalau misalnya kita lihat preview aja misalnya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini langsung jadi nih Pak Deden udah kayak gini ya. Ya, betul Pak. Gitu. Jadi apa namanya, ini teh kayak kemarin yang kita jelaskan, langsung ada properties, langsung ada paletnya Pak. Jadi palet itu kan terdapat swing, container, control, dan seterusnya. Dan teman-teman nggak bingung nih dengan bahasa-bahasa kita, palet itu apa, swing itu apa gitu. Kan sebelumnya udah dijelaskan. Jadi intinya palet itu adalah, kalau saya bilang mah, alat-alat yang akan digunakan dalam membuat sebuah user interface Pak gitu. Nah, alat-alatnya ada apa aja? Ada kontainernya tadi, wadah, segala macam yang ada di sana. Kayak bentuknya misalnya mau internal frame, mau desktop pen, dan seterusnya. Kalau misalnya swing control itu terdapat alat-alat seperti ada button, text field, text area, combo box, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya untuk yang swing menu, berarti itu kayak semacam ada tampilan kayak di ini Pak, kalau di NetBeans ada file edit. Nah, kita bisa membuat seperti ini gitu. Berarti bisa membuat program dalam program ya Pak Deden ya? Ya, gitu. Bisa membuat program. Menarik sekali ya. Sekarang coba aja Pak, kita yang simple saja, proses perkalian. Oke, kita yang bikin yang simple ya. Bentar ya, ini saya delete dulu. Biasanya kan di web itu ada yang namanya title ya Pak Deden ya. Nah, biasanya di sini juga ada ya namanya title. Kita bisa lihat properties di sini ada titlenya. Namanya apa? Misalkan perkalian. Perkalian. Nah, seperti ini aja. Nah, biasanya dalam perkalian itu kan terdapat diinputkan dua buah bilangan ya. Dua buah bilangan, misalnya bilangan 1 dan bilangan kedua. Kemudian ketika diklik tombol submit, nanti muncul hasilnya. Betul nggak seperti itu? Itu proses simple dari perkalian. Nah, di sini ada title-nya juga udah berubah ya Pak Deden ya, perkalian. Nah, sekarang kita akan menggunakan palet yang akan digunakan ke dalam kanvasnya. Yang pertama, ini agak mirip-mirip kayak desktop, kayak browser ya Pak Deden ya, kayak PHP gitu ya Pak Deden. Ya. Ada label namanya mirip. Kebetulan teman-teman ini udah belajar PHP juga mungkin agak ini juga ya, mungkin Pak Deden udah sering lihat mungkin ya. Mudah-mudahan harusnya sama saja sih
pemrograman, cuman prosesnya saja yang berbeda, Pak. Jadi sehingga seorang programmer itu kalau sudah menguasai satu, apalagi berbasis OOP, untuk perkembangan skill ke yang lain itu lebih gampang biasanya gitu. Perkalian bilangan. Biasanya kalau saya bikin di sini H1 Pak Deden. H1. Nah, judul ya misalnya. Terus kemudian saya bikin lagi label. Ini label. Oops. Label di sini. Ini label yang kedua di sini. Dan biasanya kita butuh yang namanya inputan kan ya Pak Deden? Ya. Inputan itu namanya apa ya Pak Deden di sini? Text field biasanya. Biasanya namanya text field. Text field tuh ada di sini. Ini text field. Di sini ada text field 1 dan text field 2. Ini dasarnya seperti ini ya. Anggaplah seperti ini ya. Ini misalnya ada tulisan, kita bisa edit aja teksnya di delete gitu ya. Ini juga sama biar nanti tampilannya tuh seperti inilah kalau mau ngelihat tampilan mah ya. Nah, gini ya. Formnya udah jadi lagi ya Pak Deden ya. Ini coba labelnya diganti jadi bilangan 1 ya. Yang ini coba kita ganti menjadi bilangan kedua. Ini. Nah, kemudian setelah itu pasti kita menggunakan tombol ya atau submitnya ya. Tombolnya ada yang ini, button. Saya pengen namanya tombolnya pengen berubah Pak Deden, boleh nggak? Boleh. Jadi hitung Pak, coba Pak. Oh, hitung. Nah, gini ya. Terus nanti untuk outputnya mau di mana Pak Deden? Coba di sebelah kanan bentuknya apa? Label juga gitu. Oh, di sini. Ya. Boleh digedein nggak? Boleh. Boleh ya. Properties, nanti pilih ke font. Ini bisa diatur-atur sedemikian rupa sehingga nanti tampilannya tuh menarik, ganteng lah gitu ya Pak Deden ya. Oke, saya Pak ya. Iya betul. Ini namanya apa Pak Deden? Misalnya kita kasih default. Jadi sebelum nantinya kalau misalnya diklik nilai, boleh 0 aja Pak mungkin ya. Betul. Bunyinya 0. Nah gitu. Jadi ini kalau diklik nanti berubah jadi berapa gitu perkaliannya. Oke. Cuman gini Pak Deden, kan biasanya kita tuh ngoding tuh tampilannya layar hitam, ini sekarang desktop. Nah ini menariknya ya Pak Deden ya. Ya betul. Kita coba kita bikin dulu variabel ya. Variabelnya ada di mana? Bentar ya, ini kok gini. Nah, variabelnya ada di mana? Kan kita inputkan tuh biasanya A dan B, bilangan 1 dan bilangan 2. Untuk membuat suatu variabel atau mendefinisikan variabel, kita bisa klik kanan, kemudian change variable name. Klik aja di sini. Pak Deden mau apa nama ininya, nama variabelnya untuk bilangan 1? Ada di sini angka 1. Angka 1 gini. Oke, berarti di sini angka 2 ya? Ya. Change variable name. Jadi jelaskan sedikit mungkin Pak Tri ya. Enggak. Nah, kenapa dikasih variabel untuk text field itu ya? Jadi sebetulnya kayak label, button itu punya variabel, punya namanya masing-masing yang disebut dengan deklarasi variabel. Kalau teman-teman ingat di coding manual ya, misalnya kayak JLabel. Nah, kemudian JLabel misalnya nama labelnya apa? Nama labelnya A. Nah, kemudian diisi dengan apa gitu. Nah, agar di proses source nanti di sini ya, ini kan nanti akan dilakukan proses parsing kan ya, karena dari dari string ini kan setiap inputan yang diinput dari tampilan UI ini selalu berupa string. Gitu. Agar bisa diolah dan dioperatorkan menggunakan perkalian, diparsingkan menggunakan integer dan ditampung ke dalam wadah integer. Makanya untuk mendapatkan nilai nih Pak, misalnya di sini nanti diisi dengan 2, di sini 3. Untuk mendapatkan nilai dari sini dan ini yang akan ditampung dalam sebuah variabel, makanya disebut dengan variabel text field. Misalnya namanya angka 1 dan angka 2. Itu tujuannya sebetulnya. Nah, selain itu juga Pak Deden biasanya kan ketika kita melihat tampilan seperti ini kan biasanya kok nggak bisa diklik. Oh, ini. Biasanya kan Windows. Nah, biasanya kan kita klik 5. Kemudian pengen ngitung itu kan gini kan, klik on klik gitu kan ya. Pasti ngeklik hitung ya.
Nah, ternyata di Java ini udah powerful ya Pak Daden. Di sini ada event. Ya, kita bisa klik kanan, kemudian ada event. Eventnya apa sih? Eventnya ini ternyata ada banyak ya. Kalau misalnya di PHP sih ada on hover ya, biasanya terkenal ya. Nah, berarti di sini kita pilihnya yang mouse click ya Pak Daden ya. Yang itu aja Pak, yang action saja. Yang action perform. Yang ini ya. Ini juga bisa ya. Nah, ini kita bisa tinggal kita tuliskan codingnya di sini ya, Pak Deden ya. Betul. Oke, tadi yang pertama itu ada dua buah bilangan. Yang pertama itu nilainya nilai 1 dan nilai 2 ya. Nah, kita ubah dulu dari yang namanya string ke dalam bentuk integer. Berarti kita butuh yang namanya misalnya nilai A ya. Bisa di nilai A kan ya Pak Deden? Nilai A sama dengan kita mengubah dari string dalam bentuk integer. Berarti kita mengubahnya dengan menggunakan integer. Nah, integer dot ada nggak? Parse kurang integer dot parse integer. Nah, ini udah ada. Nah, di sini udah ada, sebetulnya udah ada bantuannya atau ada hintnya ya Pak Deden. Nah, ini ada parse integer string s. Nah, string s-nya itu variabel kan, yang tadi ada di container ya Pak Deden ya. Tadi ada namanya text field ya. Tapi kita udah ubah text field-nya itu menjadi namanya itu tadi namanya apa ya Pak Deden? Tiba-tiba lupa nih. Angka 1 Pak. Angka 1 ya. Angka 1. Begitu pula dengan nilai keduanya. Kita tulis nilai keduanya itu integer b sama dengan integer dot parse integer parse integer. Di sini kita tuliskan nilai kedua. Berarti di sini kita tulis angka. Tapi sebelum dimasukin ke angka 2 dan angka 1 Pak, dari proses text field tadi ya, ketika kita ingin mendapatkan nilai 5 tadi, ada proses get text. Nah, get text. Bukan berarti, geli ya. Bukan get text. Artinya angka 1 tadi harus menggunakan fungsi lagi, tinggal menggunakan dot, panggil angka 1-nya, kemudian dot get text gitu. Yang sini. Ya. Di dalamnya Pak. Di dalamnya dot get text. Get text. Oke, seperti ini ya. Berarti kalau misalnya ditampilkan dari string ke integer pakai get text. Tapi kalau misalnya kebalikannya pakai apa Pak Deden? Pakai saya kira set text. Saya kira mudah-mudahan paham Pak yang bagian sini Pak ya. Ini kenapa harus pakai get text? Get text itu apa gitu kan bilangnya. Nah, kalau misalnya kita ngoding manual ya, ngoding tanpa menggunakan user interface. Nah, kita kan bisa mengisi di sini kan misalnya tadi angkanya angka 5 kan dari bentuk langsung gitu kan. Nah, kan gini kan Pak ya. Nah, sementara angka 5 ini didapatkan melalui proses inputan text field Pak gitu. Makanya kan ada proses perantara lagi istilahnya. Perantara dari mana? Dari text field tadi ke dalam sebuah coding algoritmanya. Makanya harus diambil menggunakan get text. Get text. Nah, text yang mana yang diambil kan gitu. Iya. Text yang mana diambil? Text-nya yang nama variabel, text field, angka 1 gitu kan. Oke. Text field dari variabel yang bernama angka 1. Oke, ini udah jadi integer gitu ya, dan kita simpan ke dalam variabel A dan B. Kok nggak bisa diklik? Oh, ini bisa. Nah, kemudian kita hitungnya sederhana ya Pak Deden ya. Hitung itu misalnya hasil sama dengan A tambah B. Tadi perkalian ya, A kali B. Seperti ini. Nah, kemudian ini prosesnya. Nah, yang jadi masalah itu kan biasanya kita mengeluarkan data itu sysout ya, sysout print. Nah, tapi yang akan kita gunakan itu kita akan menampilkannya itu ada di mana? Ada di ini namanya apa? Label. Ada di J label 4 gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya kita tinggal J label 4 ya Pak Deden. Nama variabel Pak ya ini ya.
Bisa beda-beda kan Pak ya? Iya, JLabel 4 tadi kita nggak rubah. Kalau misalnya kita mau rubah, tinggal klik kanan aja di sini ya. Klik kanan, change variable name ya. Kita nggak usah rubah aja ya. Source JLabel 4 sama dengan set text. Ini kan set text, set T-nya gede. Nah ini udah ada kelihatan set text string. Teksnya apa? Teksnya berarti, susah banget dikliknya Pak Deden. Nah teksnya apa? Hasil berarti kan ya. Nah seperti ini. Ada error nggak ya kira-kira? Ada yang error. Kenapa tuh? Karena coba Pak masuk ke yang merah Pak, dilihatin Yang merah, nih errornya apa? Kita lihat ya. Nah, dia bilang kan integer cannot be convert to string. Artinya apa? Ketika kita, kalau tadi misalnya kita ngambil dari string ya, kan saya bilang konsep utamanya adalah apapun nilainya di dalam sebuah user interface itu selalu bentuknya string Pak. Nah artinya kan tadinya bentuknya string, kita get text, kita rubah jadi integer karena ada proses perhitungan yang bisa dihitung, tapi nanti ini dioper lagi ke dalam user interface, makanya bentuknya tadinya integer harus ke string lagi, bolak-balik. Sekarang berarti tinggal pilih yang ini, hasil dot sorry Pak, berarti kebalik ini di dalam situ aja Pak. Hasil dot, sorry nanti integernya ada di hasilnya, hapus di dalam integer ya, integer dot parse to string. Kebalikannya ya sekarang, parse nggak pakai parse, to string. Nah yang ini ya, integer i-nya yang mana? Integer i-nya itu yang hasil. Nah harusnya seperti ini ya. Pokoknya kita pastikan sebelum kita ngerunning, nggak ada yang aneh-aneh nih, nggak ada yang merah-merah nih. Ini biasanya yang mudah-mudahan berhasil gitu ya Pak Deden ya. Gitu. Oke, kita coba running aja Pak Deden. Enggak. Kita coba running aja. Di sini ada di frame kali ya. Run file. Nah, ini udah ada ya. Ini udah ada, misalnya masukkan bilangan 1. Bilangan satunya itu misalnya 5. Bilangan keduanya 8. Harusnya hasilnya berapa? Berapa? Hitung 40. Nah, ini untuk penggunaan dari Java FX. Ya, istilahnya drag and drop ya gitu ya. Oke. Sekarang Pak, coba saya kasih kasus sedikit nih Pak. Gimana? Ini saya pengen punya button clear nih, membersihkan data yang sudah diinputkan. Berarti kan logikanya bagaimana tuh Pak? Logikanya kalau misalnya kita pengen nambah button clear, berarti kita menghapus angka 5, angka 8, dan angka 40. Betul nggak? Nah, berarti kita bisa bikin aja di sini hitung. Di bawah hitung ada tombol mana ya, button ini. Konsepnya sama kayak tadi, karena mengembalikan ke string, berarti dia pakai set text. Ya. Edit text namanya bersih aja ya, atau mau apa Pak Deden? Bersihkan misalnya. Bersihkan, kita perbesar aja biar sama. Ini sama eventnya. Eventnya itu actionnya, action perform. Ya betul. Nah, sebelum masuk ke sini Pak, coba buka yang tadi, yang desain. Yang desain. Klik kanan lagi. Klik kanan. Ada event. Nah, teman-teman di sini ya. Di sini itu kan sebenarnya banyak event ya. Jadi maksudnya event di sini nih, bisa saja misalnya kalau kalian pengen klik, proses klik nih, ketika diklik, mouse klik, eventnya apa gitu. Misalnya pada saat proses fokus, ketika ditunjuk event yang terjadi apa, bisa saja seperti itu. Jadi tidak hanya event yang ada di dalam sini gitu. Bisa pilih gitu ya. Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kayak ini Pak, kayak di sebuah tampilan ketika ditunjuk saja
dia muncul tuh Pak, nih kayak Hmm. ini misalnya nih, kayak proses ini, ketika misalnya kita tunjuk, dia muncul sesuatu nih misalnya gitu. Nah itu Hmm. Event. event yang fokus biasanya namanya, event untuk yang fokus Fokus. gitu kira-kira. Tapi yang sering digunakan memang sih action yang performance gitu. Oke, kita langsung coba masukin ya. Untuk proses kita lanjutkan untuk proses Kita lanjutkan. Nah, di sini yang tadi yang pertama itu kita akan menghapus nilai dari ini kan ya. Ini tuh tadi namanya apa? Change variable-nya angka 1. Nah, berarti kita bisa tuliskan angka 1 dot set set text. text. Ini angka 2 dot set text dihilangkan juga ya. Nah, ini kalau misalnya ada kayak gini error ya. Tuh. Nah, yang terakhir itu namanya bentar salah. Yang terakhir itu dia itu yang ini ya. Ini namanya apa? J label 4. Berarti kita tinggal tuliskan J label 4 dot set text. Karena ini itu nilai awalnya itu 0, berarti kita kasih nilai 0 gitu. Ini sih kalau dilihat gak ada error ya. Mudah-mudahan berhasil gitu. Kita coba running lagi. Di sini klik kanan, run file. Nah, ini challenge dari Pak Deden nih. 6 dikali 5. Hitung ya. Wah, 30 betul ya. Terus kemudian kita pengen ngebersihin nilainya. Clear. Pengen hitung lagi. Nah, kayak gitu. Itu kira-kira ya. Mau hitung lagi misalnya gini. 25 kan, bersihkan lagi. Nah, itu untuk penggunaan dari JavaFX. Oke. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa didiskusikan di WhatsApp grup masing-masing ataupun di Google Classroom ya, Pak Deden. Ya. Oke, selanjutnya kita agendanya yaitu apa, Pak Deden? Ya, habis dari sini mudah-mudahan teman-teman bisa dieksplor ya. Dengan cara seperti ini minimal mah program kalkulator sudah terbayang untuk membentuknya Pak gitu. Mudah-mudahan bisa dieksplor lah gitu. Dari kasus sederhana dikembangkan lagi sehingga untuk operator perhitungan misalnya untuk kalkulator bisa dibikin menggunakan logika yang kalian kembangkan. Nah, kemudian di part selanjutnya atau video selanjutnya Pak, nanti baru kita masuk ke program aplikasi CURD atau CRUD Pak. Baik, mudah-mudahan di part sekarang atau di video yang pertama teman-teman bisa paham ataupun yang kita harapkan bingung. Kalaupun bingung bisa bertanya di grup. Tapi kalau bingung sih wajar Pak Deden. Kalau bingung itu berarti artinya mencoba gitu ya. Oke, baik demikian video kali ini. Terima kasih, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.